Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, dimanapun antum dan antuna berada pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita berkenan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai kitab 1000 amalan sunnah dalam sehari yang semalam. Alhamdulillah juga sudah bergabung bersama kita semua guru kita Ustaz Abu Aslam hafizahullah taala, dan kita tentu berdoa semua kepada beliau, semoga Allah selalu menjaga beliau dan menjaga seluruh ilmu yang ada di dalam diri beliau dan istiqomah dalam perjalanan dakwah. Ustaz, insya Allah kita akan lanjutkan kembali yang materi sunnah dalam berwudu, Ustaz, ya, belum selesai. Iya. Pertemuan yang lalu. Nah, insya Allah sekarang akan kita lanjutkan kembali. Yang setelah hadir juga nanti kita akan dibantu oleh Pak Tony dan Pak Iman untuk membacakan dalil-dalil yang akan disampaikan juga oleh Ustadz nanti, insya Allah. Ustadz, tafadhol Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Sebelum kita mulai, mungkin bisa dibuka share screen-nya. Nanti akan kami tampilkan melalui ya, sudah. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam talabul ilmi bersama keluarga besar Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Semoga hadirnya kita dalam kajian online malam hari ini, apa yang kita lakukan pada malam hari ini semoga menjadi penyebab, yaitu dimudahkannya bagi kita kelak di hari kiamat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk merenungi sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini. Saya ulang, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, yaitu kitab yang berjudul Aksaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah masuk pada sunnah yang ketiga, yaitu sunnah dalam wudhu, sunnah Nabi dalam berwudhu. Agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka saya sudah sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu ada 6 hal yang akan kita bahas dari sunnah Nabi dalam berwudhu. Ya, 6 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah definisi wudhu. Dan ini sudah kami sampaikan tentang pengertian secara etimologi bahasa dan definisi secara terminologi atau istilah syar'i. Sudah kami sampaikan. Yang kedua, yaitu tentang ada keutamaan berwudhu. Apa fadilah yang Rasulullah SAW janjikan bagi umatnya yang selalu memperbaharui wudhu. Ya, keutamaan orang yang selalu bersuci, berwudhu. Dan ini sudah kami sampaikan, diantaranya sebagai pembersih dosa, ya. Lalu anggota wudhu nanti akan bercahaya di hari kiamat, ya, dan mengangkat derajat di sisi Allah. Dan masih banyak lagi, yaitu keutamaan-keutamaan dari yaitu berwudhu. Ya, mudah-mudahan 3 ini mewakili bagi kita, ya. Lalu kemudian materi yang terakhir, yang ketiga ini yang kami sampaikan pada bulan yang lalu, ya, yaitu tentang kondisi atau keadaan waktu-waktu disunahkannya kita untuk berwudhu. Ya, kapan saja saya akan tampilkan pada layar share screen. Ini sambil mereview sedikit, mengulang dari apa yang sudah kami sampaikan. Nah ini ya sudah kita lihat di sini definisi wudhu ini yang pertama. Keutamaan wudhu ini materi kedua. Lah ini kondisi atau waktu disunahkannya kita untuk berwudhu. Ada 13 keadaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ketika hendak pergi ke masjid. Yang kedua ketika akan membaca Al-Quran. Itu ditekankan dalam keadaan suci, ya. Yang ketiga ketika hendak tidur, ya. Yang keempat ketika bangun tidur. Yang kelima pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ketika berdoa tidak dalam keadaan bersuci tidak mengapa. Hanya saja yaitu Nabi saja mendoakan sahabatnya namanya Abu Amir. Siapa Abu Amir ini? Pamannya sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu an ketika selesai perang Autos. Beliau meminta air wudhu. Ya, lalu Nabi berdoa, mendoakan Abu Amir. Baik, jadi ini tentunya yang lebih utama, keadaan yang lebih utama. Yang keenam setelah makan daging onta, ya, termasuk di dalamnya di sini sebagian ulama berpendapat susu onta. Setelah meminum susu onta maka kita harus memperbarui wudhu. Yang keenam adalah setelah muntah, maaf ya. Yang ketujuh setelah jima. Nih, yang kedelapan yaitu mohon maaf, ya yang yang kelima ya tadi itu pada saat akan berdoa, yang keenam setelah makan daging onta, yang ketujuh setelah muntah, yang kedelapan ini adalah setelah jima, yang kesembilan jika ingin mengulangi jima, ya mengulanginya maka berwudhu dulu. Lalu yang kesepuluh setelah mengantarkan jenazah maka disyariatkan untuk berwudhu. Adapun bagi mereka yang memandikan jenazah maka disyariatkan untuk mandi,
ya, bukan berwudu. Namun jika dia tidak memandikan atau tidak merawat jenazah, hanya mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka dia disuruh berwudu kembalinya. Yang ke-11, pada saat menjenguk orang sakit dengan memercikkan air wudunya kepada orang yang sakit, ya, atau orang yang pingsan. Ya. Yang berikutnya, yang ke-12, sebelum mandi janabah, itu wudu dulu. Dan terakhir ke-13, saat akan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, wala sadaqatun min ghululin. Ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi mengatakan dalam sabdanya, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci, tanpa berwudu, tanpa bersuci. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari tindak kejahatan. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan yang keempat, yaitu kaifiyah wudu, tata cara wudu. Ya, bagaimana kaifiyah wudu? Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak bisa mempraktekkan karena ini tidak ada fasilitasnya, bak atau airnya, ya. Tapi mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini, ya, meskipun tidak ada praktek, ya, maka mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ya, baik, kita lihat kaifiyah wudu, tata cara wudu. Ya, tata cara wudu. Ya, berikut penjelasan tata cara wudu yang dipetik dari hadis, yaitu Nabi SAW yang sahih. Baik, di mana itu hadisnya? Catatan kaki nomor 3 di sini. Riwayat Bukhari, ini nomor asli ya, karena ini nomor asli Sahih Bukhari 164. Atau di dalam Sahih Muslim nomor 226, itu nomor asli ya. Atau kalau dicetakkan terjemahan yang penerbit Malaysia KBC itu Bukhari nomor 131 dan Sahih Muslim nomor 177. Nah, nanti di situ dilihat rinciannya begini, berikut ini tata cara berwudu. 1. Jadi ada 19 hal yang perlu kita ketahui tentang tata cara wudu ini. Nomor 1, niat. Ya. Niat itu Bapak Ibu sekalian, itu berasal dari akar kata yang artinya al-qasdu. Al-qasdu itu maksud atau tujuan. Itu niat itu artinya maksud atau tujuan. Dan niat itu tempatnya di hati, di qalbu, bukan di lisan. Sehingga yaitu tidak perlu kita melafadzkan niat yaitu di lisan. Begitu, karena niat itu pekerjaannya hati, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang namanya talafuz, apa itu talafuz? Melafadzkan niat. Maka Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab yang terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya, maka sepakat bahwasanya tidak, yaitu bersumber tidak ada hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif, Bapak Ibu sekalian, hadis dhaif, bahkan hadis yang mursal sekalipun itu tidak akan kita temukan bahwasanya ada riwayat melafadzkan niat, itu tidak ada. Sekalipun hadisnya lemah, tidak ada, tidak akan kita temukan. Maka tentunya bagi kita cukup merujuk apa yang Nabi ajarkan saja, yaitu tanpa melafadzkan niat. Niat tempatnya di hati. Baik, itu yang pertama. Dan itu termasuk rukun ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian. Rukun wudhu ya. Yang kedua sekarang, yang kedua mengucapkan bismillah. Bismillah ini ucapan tasmiyah, kalimat tasmiyah ya. Saya dulu pernah sampaikan perbedaannya dengan basmalah. Kalau basmalah itu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah itu tasmiyah. Dan di beberapa kesempatan Nabi itu mengajarkan kepada kita ucapan tasmiyah. Contoh, mau makan bismillah. Di pertengahan makan, karena di awal makan kita lupa membaca bismillah, maka di pertengahan makan kita membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu ya. Contoh lagi ketika memulai tawaf, melambaikan tangan ke Hajar Aswad,
Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu ya. Menyembelih kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Memasukkan jenazah ke liang lahat. Ke liang lahat, yaitu ketika jenazah dimasukkan, apa itu doa yang Nabi ajarkan? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Ya, Bismillah. Contoh lagi, yaitu mau keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mau meruqyah. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau. Itu ya. Contoh lagi diantaranya adalah yaitu membaca bismillah ketika memakan daging-daging impor dari negeri ahlul kitab. Meskipun mereka menyembelih tidak membaca bismillah, asalkan itu dari ahlul kitab, sembelihan mereka halal untuk kita. Cukup kita yang baca bismillah. Sebagaimana Nabi menerima potongan daging dari Yahudi, padahal Bapak Ibu kan tahu, orang Yahudi itu kalau mencari rezeki tentunya bercampur riba kan. Orang Yahudi kan mereka menghalalkan riba. Bahkan mereka kalau menyembelih tentunya tidak menyebut nama Allah. Namun Nabi menerima potongan daging itu. Asalkan hewannya halal ya. Lalu Nabi yang membaca bismillah. Maka berarti ini boleh. Ya, asalkan dari negeri ahlul kitab. Dan hewannya hewan yang halal. Tetapi kalau bukan ahlul kitab, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Dan masih banyak lagi. Mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi ini bismillah. Adapun kalau bismillahirrahmanirrahim, dalam beberapa kesempatan Nabi menjelaskan. Contoh surat-surat Nabi ke raja-raja waktu itu. Raja Heraklius, Raja Najasyi, dan yang lainnya itu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik. Terus Ustaz kalau nulis di WA itu gimana Ustaz? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Kalau Nabi kirim surat aja Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau nulis di WA bagaimana? Kita nggak bahas itu dulu ya, supaya materi ini cepat selesai ya. Mengucapkan bismillah, yaitu saat akan wudhu, artinya dengan menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1, nomornya 203. Silakan ya, ikhwan kita akan membantu ya, Pak Tony atau siapa ya yang lain. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 201. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabrani dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 203 ya, mohon maaf. 203. Iya. 203 betul, yang betul 203. Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah ya Ustaz. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca dulu ya hadisnya ya, penggalannya. La wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Gitu ya, itu penggalannya. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Mas dibacalah artinya. Tidak ada solat bagi yang tidak mempunyai wudu. Terus. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Nah, tidak ada solat bagi mereka yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah, baca bismillah. Namun Bapak Ibu, muncul kasus ya yang terjadi di masyarakat kita. Ada yang bertanya, Ustadz wudunya di toilet, wudunya di kamar mandi. Kapan saya harus baca bismillahnya ini? Katanya tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Lalu gimana? Saya jelaskan ya, 3 pendapat ulama. Ini di layar ini nggak tercantum ini nggak ada ini tambahan ya. Baik, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama. Apa itu? Jadi kalau kita wudhu di toilet ya atau di kamar mandi ini ya, maka boleh tidak membaca bismillah. Karena membaca bismillah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Sehingga nggak apa-apa nggak baca. Jadi langsung aja baca masuk kamar mandi langsung wudhu, nggak usah baca bismillah karena kita wudhunya di dalam kamar mandi. Dan ulama mengatakan jumhur ulama ini hukumnya sunnah, nggak wajib, sehingga nggak apa-apa tidak dibaca. Itu pendapat pertama Bapak Ibu, ya pendapat pertama. Yang kedua itu saya kok lebih condong yaitu pendapat yang kedua ini. Saya pribadi ini Bapak Ibu ya, saya tidak mengarahkan Bapak Ibu harus mengikuti atau apa. Ini
mari kita sama-sama, ya kita boleh memilih karena semuanya ini adalah ada dalilnya, ada dasarnya pendapat ulama ini. Yang kedua adalah pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Kalau wudhunya di toilet atau kamar mandi, maka bacanya dalam hati saja. Jadi jangan di lisan, di hati. Bismillah, tapi di hati. Itu ya. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin, Bapak Ibu, rahimahullah. Adapun yang ketiga, ini juga bagus. Ya, terkadang juga saya mengkombinasi dengan pendapat yang ketiga ini. Apa itu? Pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, dalam Majmu' Fatawanya. Apa kata beliau? Lihat kamar mandinya, kata beliau. Kalau kamar mandinya itu bersih, toiletnya bersih, tidak ada najis ya, tidak ada bau yang tidak sedap, ya, nggak ada bau, bersih, kering, bahkan terkesan kering, ya, nggak ada najis, nggak ada, bersih, ya, lantainya bersih, nggak ada najis, maka boleh membaca Bismillah dalam toilet, ya, itu boleh. Tapi kalau tempatnya jorok, kotor, bau, ya, terus kemudian ada mungkin najis yang membekas atau apa dan seterusnya, maka lebih baik. Ya, kalau saya pribadi ini ya, saya memakai pendapat yang kedua, baca bismillahnya dalam hati. Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu dari nomor 2 baca bismillah, nomor 3 sekarang ya. Kita masuk nomor 3 nih. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Nih, telapak tangan itu yang ini Bapak Ibu. Ini telapak tangan. Ini telapak tangan dan ini punggung tangan, ya. Ini punggung tangan dan ini telapak tangan. Baik, boleh Bapak Ibu sekalian dengan 1 kali wudhu, 1 kali basuhan. Jadi wudhu itu tidak harus 3 kali. Berkumur cuma sekali boleh, berkumur 2 kali boleh, berkumur 3 kali juga boleh. Ya, bahkan membasuh membasuh wajah sekali boleh. Ya, bahkan saya kemarin sempat lihat di YouTube kajiannya Ustadz kita, Ustadz senior kita, Ustadz Syafiq Reza Basalam, hafizahullah ta'ala. Itu ya dilihat, kalau orangnya antri, airnya sedikit, ya cukup sekali aja. Jangan 3 kali. Saya dengarkan kajian beliau di YouTube itu ya. Jadi kalau misalnya orangnya banyak yang antri, sedangkan airnya jumlahnya sedikit, maka sekali-sekali aja basuh tangan sekali, yang kanan, yang kiri sekali aja, selesai. Itu. Baru kemudian mencuci kaki, begitu juga kaki, sekali-sekali, nggak apa-apa. Dan ini ada dalilnya. Di mana dalilnya? Ayo kita dengarkan dulu dalilnya. Semuanya ada dasarnya Bapak Ibu. Semua ada dasarnya. Wudhu dengan 1 kali. Silakan dibuka Sahih Bukhari. Ayo. Sahih Bukharinya 157. 115 maaf. Bukhari 115. Bukhari 115. Sahih Bukhari 115 nomornya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah itu mohon jangan ditutup ya. Karena nomornya berdekatan nanti. Silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 1 kali. Nah, 1 kali boleh ya. Terus boleh 2 kali, boleh 2 kali. Di mana dalilnya? Tidak 1 kali tapi 2 kali semuanya, begitu ya. Kecuali ketika membasuh kepala dan telinga, itu cukup 1 kali. Nanti kita lihat prakteknya ya. Baik, coba dibuka, yaitu Bukhari lagi. Sahih Bukhari nomornya 116, berurut dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 2 kali. 2 kali, ya. Ada yang 3 kali, ada dalilnya lagi yang 3 kali ini. Nah, ini yang sering kita lakukan tentunya dan ini yang sempurna Bapak Ibu memang. Ini ya, mana dalilnya? Sahih Bukhari nomornya 117 dari Humron Maulana Utsman bin Affan. Maksudnya Maulana itu bekas budak. Jadi Humron ini bekas budaknya Utsman bin Affan. Maksudnya begitu. Silakan. Maula. Ya, Maula. Humron radhiyallahu anhu Maulana Utsman bin Affan mengabarkan bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta seember air untuk berwudu. Terus dia menuangkan air itu ke tangannya. Dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, 3 kali. Itu dalil yang 3 kali. Bukan 2, bukan 1. Tapi silakan kita lihat kondisi yang ada ya di lapangan bagaimana. Nomor 4 sekarang. Nomor 4.
Mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen tahu berapa sih takaran air wudhunya Nabi. Sabar ya, nanti kita urut aja dulu biar tidak melebar kemana-mana. Kita urut aja. Nomor 4. Nomor 4, tata cara wudhu adalah melakukan madmadah. Madmadah. Apa madmadah? Berkumur-kumur. Ya. Dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Di situ sudah saya tulis dalam kurungnya. Menghirup air atau memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan sekali napas sampai rongga hidung yang paling ujung atau bagian hidung yang paling dalam dengan menggunakan tangan kanan secara bersamaan tidak terpisah. Jadi berkumur dengan menghirup air ke hidung itu bersamaan. Air yang mengucur kita taruh di tangan kita, lalu kemudian kita masukkan ke mulut kita sambil kita hirup. Nah, itu dengan tangan kanan. Itu namanya istinsyak. Berkumur-kumurnya itu madmadah. Madmadah ya, seperti itu. Itu dilakukan berapa kali? Tadi sudah saya sampaikan. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, ya. Baik, Ustadz, saya di masyarakat kok sering kali melihat orang berwudu itu dibeginikan Ustadz hidungnya. Jadi habis berkumur 3 kali, terus hidung 3 kali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dengan dalil yang sahih ya, yang betul-betul ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, saya tidak bisa menjudgment atau bagaimanapun. Ya, yang saya sampaikan ini berdasarkan dalil riwayat yang sahih. Itu aja ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Setelah istinsyak menghirup air ke hidung dengan tangan kanan, maka lalu melakukan istinsar. Beda, istinsyak menghirup. Istinsar mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri yang kesemuanya dilakukan sebanyak 3 kali secara bersamaan. Tapi boleh 2 kali, boleh sekali. Jadi begini, nomor 4 dengan nomor 5 itu saya gabung. Air yang mengucur itu ya kita tuangkan ke tangan kita, telapak tangan kanan, kita masukkan ke mulut kita sambil kita hirup. Kenceng banget. Loh Ustaz, panas. Iya memang kalau tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa nggak panas. Bahkan saya dapat makalah dari teman-teman yaitu yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Hubungan sunnah Nabi dengan ilmu medis, ya, antara ahli hadis dan ahli medis. Salah satunya manfaat orang kalau suka menghirup air ketika wudhu istinsyak, itu terhindar dari 1 polip, yang kedua sinusitis, yang ketiga semua penyakit yang dimunculkan THT, telinga, hidung, tenggorokan, semua ini. Masya Allah. Tapi kita melakukannya bukan karena medisnya, kita lakukan karena memang itulah contoh dari Nabi SAW. Begitu ya, kita imani apa yang Nabi lakukan, karena beliau panutan kita. Beliau diutus untuk kita tiru, uswatun hasanah, pemberi contoh terbaik untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi dihirup, lalu kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, Bapak Ibu, yaitu dengan ini namanya istinsyar. Menghirup lagi, berkumur menghirup, istinsyar, dikeluarkan lagi. Itu boleh sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, lu dalilnya di mana? Dalilnya ngikut yang tadi. Sudah saya sampaikan tadi tentang tata cara. Nah ini sudah tertulis ini. Sahih Bukhari nomor 131, Sahih Muslim nomor 177. Semuanya ada di situ. Cuman yang saya tulis ini itu lebih mengarah ke fikih ya. Penerapannya bagaimana? Kita lanjutkan yang nomor 6 Bapak Ibu. Nah, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur. Jadi kalau berkumur-kumur jangan hanya di depan bibir Bapak Ibu. Betul-betul berkumur-kumur. Gitu ya. Serta istinsyak menghirup betulan kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air itu tertelan. Sebab antara hidung ya, terus kemudian mulut dan telinga ini jadi satu saluran. Dikhawatirkan kalau terlalu kencang dia, terlalu kuat menghirupnya akan tertelan. Khusus untuk berpuasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sebentar, pengecualian khusus berpuasa nggak boleh kencang-kencang, itu ada dalilnya. Ada dalilnya Abu Dawud. Silakan dibuka Abu Dawudnya nomor 142. Abu Dawud 142. Abu Dawud nomor 142. Sahih Sunan Abu Dawud 142. Panjang hadisnya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, kita ambil yang langsung aja ya bagiannya. Kalau sudah dibuka, ya,
tolong dilihat, tolong dibaca dulu awalnya. Nanti saya tunjukkan di mana yang harus dibaca. Silakan. 142 Abu Dawud. Silakan. Dari Lakit. Dari Lakit. Ya. 142 Ustaz. Betul. Silakan. Bentar Ustaz. Masih. Ya. 142. Ya, halaman 54. Dari Laki bin Sabroh radhiyallahu anhu. Dia berkata. Stop sampai situ dulu. Dari Lakit bin Sabroh radhiyallahu anhu, karena itu hadis itu panjang betul. Lihat di sebelah kanan halaman 55 itu tolong terjemahan yang paling akhir. Ada kata-kata wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang cara berwudu. Sudah ketemu kalimat itu? Sudah Ustaz. Silakan dibaca. Ya, sampai di situ. Silakan. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Beritahukanlah kepadaku tentang cara berwudu. Terus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ya. Sempurnakanlah wudu dan usapkan di antara jari jemarimu. Terus. Dan sempurnakanlah dalam menghirup air ke dalam hidung. Terus. Kecuali kamu sedang berpuasa. Nah, kecuali kalau kamu sedang berpuasa, maka jangan terlalu kuat. Ya, ada dalilnya ini. Nomor 7 sekarang. Kita lanjutkan. Menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak, disatukan ya, dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Itu yang sahih. Jadi jangan dipisah. Kan ada sebagian yang berkumur dulu baru kemudian hidung. Ini tidak, disatukan antara berkumur dengan istinsyak, disatukan. Ya. Baik, nomor 8, bersiwak. Oh, bersiwak. Baik, yang paling utama Bapak Ibu, yang paling utama, yang paling afdol siwak itu kayu siwak itu ya. Apakah boleh diganti dengan gosok gigi Ustaz? Nggak bisa. Dengan pasta gigi nggak bisa tergantikan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pasta gigi, nanti ada itu materi kita itu. Pada sunnah Nabi yang keberapa gitu ada tentang siwak itu. Jadi orang kalau pakai pasta gigi dia butuh air, dia butuh tempat. Sedangkan kalau siwak kapanpun dimanapun bisa kita lakukan. Bahkan mau sholat bersiwak, ya, mau baca Quran kita bersiwak, nggak butuh air, nggak butuh tempat. Sedangkan kalau pakai pasta gigi tentunya butuh air, butuh tempat. Nggak mungkin di depan umum. Tapi kalau siwak bisa dimanapun, sehingga tidak tergantikan. Siwak, pasta gigi. Keutamaannya berbeda, gitu ya. Apakah kayu siwak itu harus dari kayu arak? Tidak harus dari kayu arak. Itu ada syaratnya. Yang penting yaitu memenuhi 3 syarat. Kayu itu memenuhi 3 syarat, maka boleh dijadikan bersiwak. Apa itu syaratnya? Jangan sekarang ya. Jangan sekarang materinya, nanti lain waktu aja. Jadi ini ada pembahasan khusus tentang siwak. Jadi tidak harus beli ke toko perlengkapan haji umroh, beli kayu siwak, atau pergi ke Mekah, ke Madinah, beli kayu siwak. Enggak. Kayu di sekitar kita, pohon-pohon di sekitar, bisa kita jadikan siwak, asalkan memenuhi 3 syarat. Ya. Kapan itu? Sabar. Ya, nanti materinya akan ketemu kok itu. Kita lanjutkan sekarang. Kapan itu bersiwak yang afdol? Kalau berkumur itu dilakukan ketika akan berkumur. Jadi kalau gitu urut-urutannya, mulai dari nomor 1 tadi, setelah membaca bismillah, setelah niat, baca bismillah, lalu membasuh telapak tangan, yang kanan 3 kali, ya, sambil menyela-nyela jari-jari, ya. Terus kemudian yang kiri juga 3 kali sambil menyela-nyela jari-jari, lalu berkumur sambil istinsyak. Apa ini? Sebelum berkumur itu bersiwak dulu. Siwak, ya. Setelah itu kemudian berkumur. Ustaz kalau lupa gimana? Sudah keburu berkumur dan istinsyak, setelah itu kita bersiwak. Nggak apa-apa. Bahkan setelah wudhu tuntas sampai yaitu kita membasuh kaki baru bersiwak, tidak mengapa. Ya. Hanya saja yang utama ditekankan ketika akan berkumur-kumur. Itu pakai siwak. Nomor ini mungkin salah penempatan saya ini ya. Ini mestinya bersiwak itu saya letakkan itu yaitu di nomor 4 mestinya. Ya setelah 3 baru bersiwak ya. Sehingga kesannya nanti urut gitu ya. Kalau begini kan seperti kesannya kembali lagi. Ya baik, nomor 9. Enggak apa-apa. Ya, Ustadz juga manusia. Begitu ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 9. Nomor 9, membasuh wajah. Nah, wajah sekarang.
batasan wajah yang harus dicuci adalah, lihat batasan wajah yang harus dicuci, ya, yaitu dari awal tempat tumbuhnya rambut sebelah sini ya, awal tempat tumbuhnya rambut kepala, bagian atas dahi hingga dagu, ya, dagu, dan antara telinga kanan hingga telinga kiri termasuk rahang. Ini kena semua ini. Jadi kalau wudhu, yaitu membasuh wajah mulai atas sini, menyamping, terus turun. Nah, atas, menyamping, terus ke atas, terus begini. Ya, itu. Baik, jadi termasuk rahang. Disertai sambil menyela-nyela jenggot bagi yang berjenggot. Bagi yang tidak punya jenggot tidak perlu ngasih jenggot pasangan, nggak perlu Bapak Ibu, ya, nggak usah ya. Tapi apa itu ya sudah seadanya saja ya, disunahkan menyela-nyela jenggot. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yaitu tambahan ya, tambahan kata para, di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah silakan dibuka Tirmidzi nomor 31. Untuk nomor 9 kita kasih dalil. Tirmidzi nomor 31. Tirmidzi nomor 31. Sebentar. Tirmidzi nomor 31. Nah, ini sudah ketemu. Tirmidzi nomor 31. Ya. Dari Utsman bin Affan. Beliau berkata, ayo, bahwasanya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Ayo, silakan. 31. Ya, nomor 31. Betul. Langsung dibaca nama orang terakhir aja. Kan itu banyak nama yang disebut. Kalau Tirmidzi banyak namanya. Kita baca yang orang terakhir dari Utsman bin Affan, yang paling bawah, yang paling belakang. Nomor 31. Dari Utsman bin Affan beliau berkata. Betul, silakan. Sesungguhnya Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya. No, Nabi menyela-nyela jenggotnya ketika wudhu. Ini dalilnya di sini. Ya, baik. Ini ada tambahan. Ada tambahan ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hadis ini sahih, riwayat ini sahih, ya, bahwasanya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua telapak tangannya saat ambil air, ya, saat ambil air. Ya, jadi Nabi menyatukan kedua telapak tangannya begini, disatukan ya, terus kemudian diusapkan begini. Nah, ini riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi beda lagi riwayatnya Ali, beda lagi, dan boleh melakukan yang riwayatnya Ali. Jadi begini, yaitu ambil 1 kali ya, yang ambil 1 kali terus kemudian ya, lalu diguyurkan ya, ya. Jadi ngambil 1 kali lalu jadi begini, ngambil 1 kali begini ya. Setelah diusap ya tentunya ya, diusap begini. Terus kemudian yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah melakukan setelah 3 kali diusap wajahnya, Ali bin Abi Thalib mengambil 1 kali lagi terus diguyurkan di atas kepala gini. Dari atas sini. Jadi air itu turun sendiri ke sini. Nah, gitu. Itu riwayatnya sahih. Yang mau melakukan itu silakan. Ada sunnah dari sahabat. Sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Boleh, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor, kalau Bapak Ibu ingin tahu prakteknya kayak apa, cara mengguyurkannya, silakan nanti bisa dibuka di YouTube kajian Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizallahu ta'ala, tentang tata cara wudhu. Itu ada nanti. Beliau jelaskan. Kalau Ibnu Abbas disatukan begini, kalau Ali bin Abi Thalib diguyurkan gini ke atasnya sehingga air itu turun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 11. Yaitu, mohon maaf. Nomor 10. Bukan 11, 10. Mencuci kedua tangan dengan melakukan at-tayammun. Apa at-tayammun? Memulai dari sebelah kanan. Itu maksudnya at-tayammun. At-tayammun, ya. Sambil menyela-nyela jari jemari, mulai dari ujung jari jemari sampai siku, yang dilakukan sebanyak 3 kali. Nih penting ini, saya akan tunjukkan sekarang.
Jadi setelah membasuh wajah 3 kali tadi, ya, maka giliran tangan sekarang. Tangan kanan dulu yang dimulai. Adapun sering kali saya melihat ketika membasuh tangan, maaf ya, keran air yang mengucur itu kadang-kadang banyak jamaah itu yang mencucinya itu dari siku dulu. Nah, begini, terus begini, ya, terus begini, terus begini. Mohon maaf, cara seperti ini tidak sempurna. Karena yang diajarkan adalah dari ujung jari dulu. Jadi air itu naik ke sini terus turun begini. Jadi ngambil air itu begini terus begini kan. Nah, gitu. Ngambil lagi air lagi. Nah, ngambil air lagi. Nah, begini. Jadi bukan begini. Ada lagi yang lebih parah lagi. Air mengucur dia nggak pakai usap, hanya begini. Seperti anak-anak kalau main apa itu, bermain-main itu jang panjang yang panjang jadi. Nah, itu ya. Jadi cuma begini-begini aja wudhunya itu. Ya, jang panjang yang panjang jadi. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu. Jadi dari atas turun ke bawah air itu terus diusap, ya, ngambil lagi. Nah, begitu juga yang kiri. Nah, gitu. Nah, begini. Jadi ditaruh dulu air itu terus kemudian diturunkan ke bawah. Nah, diusap. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kanan dulu diselesaikan 3 kali, baru sebelah kiri diselesaikan 3 kali. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Mengusap kepala dan telinga. Nih, kepala dan telinga saya lepas ya. Mengusap kepala dan telinga. Perhatikan. Dilakukan hanya sekali secara bersamaan. Sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sekali, bersamaan. Dengan kedua tangannya yang dimulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk. Ini tengkuk ini ya, sampai ke tengkuk. Kemudian dari tengkuk ya naik menuju bagian belakang. Jadi saya mulai ya, saya ngambil air, lalu kemudian saya usapkan dari atas ini, kepala, terus gini, kemudian sampai kemudian belakang tengkuk ini ya, lalu ditarik lagi ke depan, menuju bagian depan kepala, sembari mengusap telinga. Nah, begini, tanpa harus mengambil air wudhu lagi. Ya, jadi sekali begini, diusapkan, terus kemudian begini. Sekali. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat tambahan ini. Mengusap kepala dengan tidak merusak rambut. Ya. Terus sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Nabi pernah. Jadi wudhu. Jadi kalau begini kan merusak rambut, terutama yang rambutnya panjang ini ya. Jadi kalau begini ditarik ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk dikembalikan lagi. Wah, ini acak-acakan ini rambutnya nanti. Nabi pernah wudhu ketika rambut beliau panjang. Itu enggak begitu. Jadi ngambil, cuma begini aja. Hanya begitu yang dilakukan Nabi. Sehingga rambut Nabi tetap rapi. Tidak acak-acakan, tidak. Boleh. Kalau rambutnya panjang, katanya ulama. Ya, tapi kalau seperti saya begini, ya tetaplah ya ke belakang, ya terus kemudian ke depan. Ada lagi yang tanya, gimana kalau wanita rambutnya panjang? Ya tetap sampai tengkuk. Dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk dikembalikan. Itu aja. Nggak usah bagian belakangnya, bawahnya tengkuk terus diusap. Jadi nggak usah. Ya. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Sudah ya? Sudah selesai. Lalu kemudian setelah itu kita lanjutkan 12. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Hampir masuk ke betis. Jadi tidak pas mata kaki. Anggap ini mata kaki tangan saya ini. Anggap. Maka sedikit masuk ke sedikit atasnya ke betis. Sedikit-sedikit aja di atasnya mata kaki. Seperti itu. Sambil menyela-nyela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Nah ini jari kelingking. Yang dilakukan sebanyak 3 kali. Anggap ini kaki saya jadi di sela-sela begini. Nah begini dengan jari kelingking. Begitu juga yang sebelah kiri di sela-sela. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi sunnah. Jadi bukan hanya dibasuh saja, tapi di sela-sela dengan jari kelingking. Ya, seperti itu. Kalau orang Syiah, beda lagi. Orang Syiah Rafidhah, cara wudhunya khusus untuk membasuh kaki, itu yang diusap bagian punggungnya saja. Jadi dia telapak kaki itu nggak kena air. Ya, apalagi tumit belakang nggak kena air. Hanya atasnya aja. Seperti itu. Itu orang Syiah. Tata cara ini hanya sekedar tambahan ya. Tambahan aja. Baik, kita lanjutkan itu ya. Ada lagi tambahan riwayat khusus. Mohon maaf ini mundur dikit. Tadi kan sudah sampai di kaki.
Sekarang saya mundur dikit yang di rambut tadi, kepala sama telinga tadi. Ada tambahan riwayat, mumpung ini ya, saya temukan riwayat ini, sahih riwayatnya, yaitu dari Muawiyah, sahabat Muawiyah. Ada juga mengakhirinya, jadi setelah dibasuh tadi kepala sama telinga 3 kali, ngambil air diguyurkan di tengah-tengah begini. Kalau tadi di atas kepala, Ali bin Abi Thalib, ini di tengah-tengah rambut ini, ke tengah-tengah kepala ini, diguyurkan air itu. Nah, itu pernah dilakukan oleh Muawiyah dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Boleh seperti itu. Terus kemudian terakhir berdoa sesudah wudhu. Doanya versinya ada 3. Silakan Bapak Ibu dipilih salah satu. Tidak dibaca semua. Versinya 3. Versi pertama adalah dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim nomor 183. Maaf, saya kenakan lagi peci saya. Sahih Muslim nomor 183 ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, saya bacakan aja ya. Begini riwayatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu redaksi pertama ya. Redaksi pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat Muslim itu. Yang kedua riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada tambahan wahdahu la syarikalah. Di mana itu riwayatnya? Abu Dawud nomornya 169. Abu Dawud 169. Nanti dibaca sendiri ya. Itu doanya di situ. Jadi saya ulang ya, yang kedua tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Adapun riwayat yang ketiga, lah ini yang jarang kita baca ini. Riwayat ketiga ini jarang kita baca. Ayo kita tunggu suburkan sunnah Nabi. Riwayat yang ketiga ini, apa itu? Riwayat di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Silsilah Hadis Sahih nomor aslinya hadisnya 2333. 2333. Begini bunyinya. Seperti doa kafaratul majelis. Jadi bunyinya begini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip seperti kafaratul majelis. Kalau kafaratul majelis kan begini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak, enggak pakai asyhadu. Jadi begini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu. Ustadz, saya dengar adanya tambahan begini. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh, riwayatnya sahih juga. Sah, enggak apa-apa, ditambahkan itu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang 14. Sunnah berwudhu di rumah. Kalau bisa, sebelum masuk masjid, berangkat ke masjid, wudhunya di rumah. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Muslim 627. Ustaz, Ustaz, mungkin ya, bisa di-scroll ke atas materinya, Ustaz. Oh iya, maaf. Ah, iya. Ya, betul ya. 14 sunnah berwudhu di rumah. Betul. Ya, jazakallahu khairan. Ah, iya, betul. Ya, 627. Silakan. 627. Dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang berwudu di rumahnya, ya, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. Ya. Maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus satu dosa. Langkah yang berikutnya. Langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Iya, siapa yang berwudu dari rumahnya mau ke masjid, berarti dari rumah wudunya. Kalau bisa ya, upayakan. Nomor 15, ini 15. Sunnah melakukan adalak. Apa adalak itu? Menggosok telapak tangan pada anggota wudu. Ya. Jadi begini adalak ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau airnya itu banyak, maka sunnah melakukan adalak.
Ya. Ya. Sunnah melakukan adalak. Adalak itu gimana sih Ustaz? Adalak itu digosok. Jadi bukan hanya dibasuh begini, tapi agak apa ya? Agak ditekan gitu, menggosoknya itu. Itu namanya adalak. Jadi kalau airnya banyak itu sunnah. Hanya sunnah saja. Ya, hanya sunnah. Adapun kalau airnya sedikit ini, sedikit, maka wajib bukan sunnah, wajib melakukan adalak. Misalnya kecil sekali airnya itu dikit sekali, maka caranya ketika membasuh wajah itu agak ditekan. Itu namanya adalak, tekan betul. Membasuh tangan juga begitu, agak di apa ya, agak diperet atau ditekan gitu ya. Nah, betul-betul ya agak ditekan. Jadi bukan hanya dibasuh begini, bukan. Kalau airnya sedikit wajib, tapi kalau airnya banyak sunnah hukumnya melakukan adalak, menggosok, bukan membasuh, menggosok. Nomor 16, berhemat dalam menggunakan air. Ya, jangan boros, karena boros itu temannya syaitan. Itu ada dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra. Maka yang hemat aja. Jadi biasanya nih orang kalau berkumur nih, habis mengambil air, berkumur, keran air tetap menyala itu. Itu air dibuang itu ya. Maka ini nggak boleh. Matikan aja kerannya. Atau ketika basuh wajah, air tetap menyala. Bayangkan. Pak, Bu, maaf ya. Saya minta maaf ini sebelum. Harus saya sampaikan. Kalau dalam urusan ibadah saja, kita disuruh hemat masalah air. Bagaimana menggunakan air bukan untuk tujuan ibadah. Siram-siram atau misalnya apa ya, buang-buang air ya, seperti itu. Membuang air maksud saya ya, membuang air tanpa alasan. Kalau urusan ibadah kita suruh hemat, lalu bagaimana kalau bukan tujuannya untuk ibadah? Maka harus lebih hemat. Kita nggak sadar ketika mandi pakai shower. Pada saat kita memakai sabun, shower air itu tetap nyala. Loh, pemborosan. Banyak sekali. Maka caranya adalah dikecilkan aja kerannya ketika wudhu. Kecil aja, supaya tidak banyak yang keluar. Ya, baik kita lanjutkan. Nanti ukuran wudhu itu berapa? Ukuran wudhu itu airnya berapa? Nanti kita bahas nanti sebentar lagi. Lalu kemudian yang ke-17, melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu, yaitu kedua tangan dan kaki. Boleh ini, misalnya 2 tangan. Tangan itu kalau wudhu memang boleh itu atau apa itu syariatnya itu sampai siku. Siku kan sini. Tapi boleh lebih sedikit ke atasnya boleh. Sampai masuk ke bahu, sedikit boleh. 4 anggota wudhu, 2 tangan sama 2 kaki. Kalau kaki itu memang syariatnya sampai mata kaki, tapi dia boleh dinaikkan ke atas sedikit, yaitu menuju sampai ke menuju ke betisnya. Jadi di atas mata kaki sedikit, itu boleh dilebihkan. Nah, itu ya. Itu disebutkan di poin nomor 17 ini ya. Nomor 18, disunahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat sunat tohur. Yang biasa melakukan ini adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampai Nabi mendengar suara sandalnya Bilal. Bayangkan, orangnya masih hidup, tapi suara terompa sandalnya itu ada di surga sudah terdengar. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan, yaitu sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Ya. Baik, jadi habis wudhu sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya. Lalu kemudian yang ke-19 menyempurnakan atau memperbagus wudhu. Mana dalilnya? Kita tulis dulu nomor 18, kita kasih dalil nomor 18. Sholat sunnah tohur, sholat sunnah setelah wudhu. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Ayo, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 227. 227. Silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Silakan. 200 berapa? 227. 227. Iya, silakan. Dari Amir ya, Ustaz? Iya, dari Uqbah bin Amir. Iya, Uqbah bin Amir, silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Kita dengarkan. Tidaklah seorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan dia sholat 2 rakaat. Terus maka dia menghadap dengan hati-hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu
melainkan wajib untuknya surga. Nah, wajib surga. Ini fadilahnya ya, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ya. Kita lanjutkan nomor 19, menyempurnakan, memperbagus wudhu. Mana dalilnya? Sahih targhib wa tarhib nomor 223. Mundur dari yang nomor tadi. 223. Dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi'. Silakan. 223. Iya. Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa dia sedang duduk di sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda, iya, bahwa sholat seseorang tidak sempurna sebelum dia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, tidak sempurna. Ya, terus lanjut. Dia membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai kedua siku, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Ya, jadi menyempurnakan, memperbagus wudhu. Ya, jangan sampai ada bagian anggota tubuh kita yang tidak terkena air wudhu. Sekarang saya akan tutup materi yang nomor berapa ini ya? Materi yang keberapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat ini ya. Materi keempat ini tentang kaifiyah wudhu ini. Tentang masalah air wudhu. Nah ini, seputar air wudhu. Ada beberapa hal di materi ini tidak tersampaikan. Tidak ada di sini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita tambahkan ya. Nomor 1, seputar air wudhu ini. Nomor 1. Nabi wudhu dengan 1 mud air. Wudhunya Nabi itu 1 mud air takarannya. Dan Bapak Ibu harus tahu, nanti saya jelaskan dulu ya, 1 mud air. Dan kalau mandi besar, mandi junub, mandi besar, Nabi air yang dipakai oleh beliau 1 sok plus 1 mud. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Ditambah 1 mud, berarti totalnya ada 5 mud. 5 mud. Ustadz, 1 mudnya berapa mililiter Ustadz? Berapa ukurannya? Dulu di zaman Nabi berat jenisnya nggak ada kilogram, gram, liter, mililiter nggak ada. Ukurannya itu pakai mud, pakai sok. Itu ya, baik. Nanti kita akan bahas. Kita kasih dalil dulu. Kita kasih dalil dulu. Nabi itu kalau wudhu 1 mud, kalau mandi 1 sok plus 1 mud. Ayo dibaca Sahih Muslim nomor 273. Siapa yang bawa Sahih Muslim nomor 273? Silakan. Sahih Muslim 273 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayo. Nggak terasa sudah pukul 9 ini ya. Silakan. Ya, 273. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Pernah wudhu dengan air 1 mud dan mandi. Wudhu 1 mud terus dan mandi. Dan mandi dengan air 1 sok. Dan hingga sampai lama mud. Nah, ditambah 1 mud lagi. Berarti kalau mandi ada 5 mud. Karena 1 sok itu 4 mud. Kalau wudhu saja itu 1 mud. Berapa ukurannya sekarang? Kita lihat. Nomor 2 sekarang. Kan tadi nomor 1. Nabi wudhu 1 mud. Kalau mandi 1 sok ditambah 1 mud. Nomor 2 sekarang. 1 mud sama dengan 1 mud setara dengan, katanya para ulama ini sepakat. 1 mud itu setara dengan 500 ml alias setengah liter. Ayo sudah. Ya, sebentar. Ini saya nggak sebut nama mereknya ini ya. Ini ada botol ini 330 ml. Ya, 330 ml. Ini ya. Seperti itu. Kurang banyak dikit. 500 ml. 500 ml, setengah liter. Itu 1 mud. Wudhunya Nabi. Bisa. Makanya hemat. Jangan terlalu banyak. Ya kalau mandi, tinggal ngalikan saja. Tadi kan 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud ditambah 1 mud lagi. Berarti 5 mud. 5 dikali 500 ml. Berarti 2,5 liter. 2.500 ml atau 2,5 liter. Itu mandinya Nabi. Mandi junub loh ini. Mandi besar. Bayangkan, 1 botol yang ukuran besar itu, kemasan botol yang besar itu 1,5 liter itu ya. Tambah 1 liter lagi. Ya itu mandinya Nabi. Dan itu sudah suci, itu sudah. Makanya wudhu itu tidak identik dengan harus menetes-netes. Wudhu itu. Tidak. Ya. Yang penting anggota wudhu itu terkena, maka itu sudah gugur sudah.
dia sudah sempurna wudhunya. Seperti itu. Bisa. Kalau ingin tahu prakteknya, caranya itu lihatnya bagaimana. Tolong tadi YouTube-nya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizullah ta'ala, tentang cara wudhu. Pakai gelas beliau. Pakai gelas, berwudhu bisa. Cukup. Bahkan saya pernah mencoba. Gelas yang ukuran agak besar itu ya. Gelas plastik yang agak besar itu. Cukup. Bisa. Sempurna bisa. Rambut basah, telinga semuanya. Bisa. Ya, baik, kita lanjutkan. Harus hemat dengan air. Nomor 3, macam-macam air. Nah, sekarang macam-macam air. Air dibagi menjadi yaitu 5. Mohon maaf. Air dibagi menjadi 4. Air ada 4. Yang pertama air mutlak. Apa air mutlak itu? Yaitu air tohur nama lainnya. Air mutlak atau air tohur. Setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit, air hujan. Ya, air hujan. Maka yang seperti ini boleh kita jadikan untuk wudhu. Air mutlak atau air tohur. Air yang keluar dari bumi, sumur, ya, bumi atau dari langit hujan. Dalilnya di mana? Al-Furqan ayat 48. Saya bacakan surat nomor 25. Al-Furqan ayatnya 48. Al-Furqan ayat 48. Nah, surat 25 ayatnya 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi arsalar riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya Allah, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Berarti boleh dijadikan berwudu, boleh. Ya, namanya air tohur atau air mutlak. Nomor 2, air najis. Air najis, yaitu air yang tercampur najis sehingga berubah salah satu dari 3 sifat. Air yang kecampuran najis sehingga airnya menjadi berubah salah satu dari 3 sifat. Baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi kalau kita ada air, kita bau, ternyata bau airnya. Bau nggak sedang, kecampuran ini sudah. Atau nggak bau, tapi ketika kita pakai kumur, ternyata rasanya. Nah, maka ini sudah kecampuran. Atau warnanya. Ya, warnanya menguning atau apa. Maka yang seperti ini nggak bisa dijadikan yaitu untuk wudhu. Itu namanya air najis. Air najis. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Terus kata nomor 3, yaitu jenis air. Air mustakmal. Apa air mustakmal? Air bekas wudhu. Air bekas wudhu. Bekas wudhu orang kita pakai. Air mustakmal. Apakah boleh ini? Menurut pendapat yang kuat adalah boleh. Sebab Rasul kalau berwudhu, Nabi kalau berwudhu, yaitu beliau sisa air wudhunya dijadikan rebutan oleh sahabat. Ustadz itu untuk Rasul, itu khusus untuk Rasul. Jangankan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini ya. Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit, beliau berwudhu, sisa air wudhunya Nabi itu diusapkan di tubuhnya orang yang sakit itu. Berarti boleh seperti itu. Contoh lagi. Ada di antara para sahabat, karena air itu sedikit, volumenya sedikit, sehingga mereka kepingin dapat air. Bagaimana caranya? Air yang habis dipakai oleh para sahabat, ini bukan Nabi loh, ini para sahabat. Maka mereka temannya yang lain itu mengambil air di tubuhnya sahabatnya, sambil ditarik begini tangannya, dia mendapatkan apa adanya sudah. Bisa, berarti bekas air wudhu boleh. Dan itu riwayatnya sahih. Ya. Gak apa-apa, ini sebagian ulama mengatakan boleh, air mustakmal, boleh. Yang nomor 4 namanya air musyammas. Air musyammas, apa air musyammas? Air yang kena terik matahari, sehingga air itu berubah jadi panas. Terus kena matahari, panas air itu. Ya. Contoh air di tandon rumah kita, itu kena matahari kan dia panas. Nah ini air musyammas ya. Bagaimana ini? Boleh digunakan untuk bersuci, boleh. Boleh. Tidak ada larangan. Boleh digunakan. Nah, ada sekarang keterangan dari para ulama tentang air yang mutlak itu, air yang hujan tadi, atau air yang dari bumi, sumur atau apapun ya, air yang mutlak ini, maka kata para ulama, jika air tersebut
tercampur dengan benda suci yang jumlahnya sedikit, kecampuran benda suci tapi sedikit, bukan najis loh, kecampuran benda suci jumlahnya sedikit, sehingga tidak merubah tiga sifat tadi, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka boleh digunakan air wudhu. Tetapi kalau kecampurannya benda suci itu volumenya agak banyak campurannya, sehingga embel-embelnya menjadi berubah, menjadi kecampuran sabun jadi air sabun, kecampuran teh menjadi air teh, kecampuran kopi jadi air kopi, dan seterusnya, maka ini tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Tidak bisa. Padahal teh itu suci, kopi itu suci, kan gitu ya, sabun itu suci. Tapi karena volumenya dia itu lebih banyak, sehingga berubah, sehingga muncul embel-embel di belakangnya. Air sabun, air teh, air kopi, maka tidak boleh dijadikan bersuci, wudhu. Tapi kalau hanya sedikit kecampuran, sehingga tidak merubah tiga tadi, baunya tidak berubah, rasanya dan warnanya tidak berubah, nggak apa-apa, boleh dipakai untuk wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa terasa kita sudah pukul 9:04. Hampir ya. Saya serahkan ke Ustadz Ramdhani ya. Bagaimana ini? Diteruskan atau kita break, kita lanjutkan? Ada kajian berikutnya? Ya, baik. Bagaimana? Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi karena waktu sudah larut juga, jadi kita akan bahas di pertanyaan ini Ustaz. Ada beberapa chat yang masuk. Silakan. Pada di saya Ustaz, saya bacakan Ustaz ya. Iya, silakan. Sebentar. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Berwudu apakah hanya menggunakan satu tangan saja? Mungkin tadi ini yang sedang pembahasan waktu istinsyar ini Ustaz. Iya. Bagaimana berwudu apakah dengan satu tangan? Nah, ketika kita berkumur, Bapak atau apa namanya ya, ketika kita berkumur itu dengan satu tangan. Ya, dengan satu tangan sambil kita berkumur sambil menghirup air ke hidung. Lalu kemudian itu namanya istinsyak. Adapun mengeluarkannya cukup dengan satu tangan juga, yang tangan kiri namanya istinsar. Adapun yang lainnya dua ya, membasuh wajah dengan dua tangan, membasuh tangan kanan yaitu dengan satu tangan yang kiri, membasuh tangan kiri dengan satu tangan kanan. Nah, begitu juga seterusnya. Membasuh kepala, rambut dan kepala, telinga dengan dua tangan. Dari atas ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, terus kemudian mengusap telinga. Ini. Hanya berkumur saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari salah satu rekan akhwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi mohon maaf ini ya. Setelah jima ini kan kita disunahkan berwudu. Betul. Nah, kemudian berwudu ini jika tidak segera dilakukan bagaimana Ustaz? Karena bila setelah selesai jima dan segera bangun, khawatir program hamil saya tertunda Ustaz. Jadi beliau ini sedang mengikuti program hamil. Iya betul. Bagaimana baiknya? Nah, barakallahu fiki. Semoga apa yang anti hajatkan dikabulkan oleh Allah, dipercepat yaitu oleh Allah, diberikan keturunan. Baik. Bagaimana dengan yaitu setelah jima yaitu tidak langsung berwudu? Maka dalam hal ini boleh. Jadi boleh ketika dia setelah melakukan jima menunggu sesaat karena sesuai dengan ketentuan program hamil tersebut mengikuti saran dokter. Namun setelah itu ketika dia mau melanjutkan tidurnya atau ketika dia akan makan, itu riwayatnya Muslim itu, maka wudhu lebih dahulu. Jadi boleh menunggu sejenak mengikuti apa saran dokter itu. Setelah itu kemudian dia tetap berwudhu ketika akan melanjutkan tidurnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, bisa ditunda sedikit bisa. Setelah itu kemudian dia tetap berwudu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Selanjutnya Ustaz, jadi ini ada satu pasien di rumah sakit. Mungkin dia tidak bisa bergerak juga di anggota badannya. Apakah bisa bersuci dengan tayamum tapi ditayamumkan oleh orang lain begitu Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada penanya ya, diangkat penyakitnya. Nah, bagaimana jika ditayamum? Ini ada sebenarnya materinya. Ini ya, saya kasih bocoran ini ya. Ini sebentar. Fikih wudu yang nomor. Nah ini nomor 6. Orang yang sakit boleh bertayamum dan boleh ditayamumkan oleh orang lain. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa.
Itu ya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak bisa bersuci dengan air, atau kalau kena air maka akan memperlambat kesembuhan penyakitnya, atau lukanya semakin lebar, atau timbul rasa perih, sakit. Maka nggak apa-apa tayamum. Kalau nggak bisa, ditayamumkan oleh orang lain. Tentunya orang lain di sini adalah sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, atau dengan mahramnya. Suami ya ditayamumkan dengan istrinya, istri ditayamumkan suaminya, atau dengan anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Boleh, intinya boleh. Itu nanti masuk pada bab fikih wudhu itu nanti. Ya. Termasuk, mohon maaf Ustaz, menyambung. Abah saya ini kan baru operasi mata satu Ustaz. Iya. Jadi ini tidak boleh terkena air. Jadi selama 2 bulan itu tidak boleh terkena, harus terjaga. Jadi boleh ditayamum selama itu Ustaz ya? Boleh. Karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i, betul. Bahkan tayamum yang pertama dalam fikih wudhu nanti, tayamum yang pertama bisa digunakan untuk sholat yang kedua. Zuhur tayamum, maka jika dia masih suci, asar nggak perlu tayamum lagi, bisa digunakan tayamum yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, namun tidak sesuai tema. Mohon maaf. Jadi ada salah satu dari rekan kita juga. Assalamualaikum Ustaz. Ini mengenai daging yang kita beli di pasar Ustaz. Iya. Daging yang kita beli di pasar, sedangkan kita kan tidak tahu akidah si penyembelih, katanya begitu. Iya. Apakah dia disembelih secara syar'i atau tidak? Bagaimana kehalalannya ini Ustaz, daging ini nih? Maka caranya adalah cukup bagi kita mengetahui daging itu adalah berasal dari hewan yang halal untuk dikonsumsi ataukah tidak. Kalau dia berasal dari hewan yang halal dikonsumsi, maka cukup bagi kita baca bismillah saja. Seperti itu. Jadi kita tidak dibebani hukum sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu ya. Allah tidak akan menghukum kita dari sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, Allah mengampuni itu. Maka cukup kita lihat ini daging dari jenis hewan yang halal, ya sudah kita baca bismillah saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin. Ya, baik, alhamdulillah tidak terasa Ustaz. Kebersamaan kita sudah 1 jam lebih, alhamdulillah. Pertanyaan juga sudah dijawab semua oleh Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan di bulan depan Ustaz. Insya Allah. Ya, pengumuman kembali kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang terlewat, kajian dengan guru kita Ustadz Abu Aslam hafizahullah taala ini bergeser ya Bapak Ibu, dari yang biasanya dari Selasa ke-4 kita kembali lagi ke Jumat yang ke-4 karena ada kesibukan beliau juga harus mengisi di Masjid Darussalam di hari Selasanya sehingga waktunya terlalu mepet. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah, Ustadz kita tutup majelis ini, tafadhol Ustadz. Baik, kita tutup. Ya, kajian kita dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk menuntut ilmu dan selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.